Selamat datang di channel Junan Live. Kita bertemu kembali, semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya masih akan membahas tentang fenomena banyaknya nasabah-nasabah atau debitur-debitur yang kreditnya macet, baik di perbankan, perorangan maupun koperasi. Terutama di perbankan yang nyatanya juga sekarang banyak nasabah atau konsumen yang betul-betul merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran atau angsuran. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana langkah hukum apa yang tepat apabila kita mengalami kredit macet atau tunggakan angsuran. Jadi yang sering terjadi dalam proses kredit ini, yang sering terjadi nasabah itu pada saat melakukan kredit itu menandatangani banyak sekali dokumen pada kreditur, dan setelah itu biasanya dari pihak debitur atau konsumen itu tidak mempunyai salinannya atau tidak meminta salinan atau fotokopiannya, sehingga pada saat ada masalah kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dan hak-hak apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Jadi dalam prakteknya bisa terjadi sepertinya seorang debitur atau konsumen itu merasa tertekan sekali, hanya diancam begitu rupa sehingga akan ketakutan dan juga tidak bisa mencari solusinya. Padahal sebenarnya kalau kita mengetahui bahwa dasar daripada perjanjian kredit itu ada juga perjanjian secara tertulis, termasuk turunan-turunannya atau perjanjian tambahan seperti ada hak tanggungan ataupun perjanjian-perjanjian tambahan lainnya. Nah, ini yang perlu harus kita ketahui. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempunyai berkas-berkas itu, kita akan kesulitan untuk bagaimana kita membela diri jika terjadi permasalahan kredit macet. Tidak semua kredit macet itu karena kesalahan nasabah. Kadang juga ada juga prosedur yang tidak dijalankan oleh kreditur, atau banyak faktor lagi kenapa kredit itu macet, sehingga kita perlu mengetahui atau mendalami terhadap adanya langkah-langkah hukum apa kalau kita menghadapi kredit macet. Terutama apabila kita sudah sangat tertekan, sudah sangat tidak mempunyai solusi bagaimana cara mengatasinya. Tapi bisa saja ini mungkin bisa mudah bagi yang nasabah baru mau melakukan kredit. Oh, sudah tahu, ini berarti saya harus memintakan dokumen-dokumen. Nah, kalau yang sudah berjalan, tiba-tiba kredit macet, kita nggak mempunyai dokumen apapun, maka sebaiknya sebelum kita melangkah untuk membela diri atau melangkah untuk bagaimana mendapatkan perlindungan hukum, sebaiknya juga meminta bank itu dokumen-dokumen yang ada. Karena apa? Dokumen-dokumen perjanjian yang ada itu juga hak daripada konsumen, bank untuk memberikan atau kreditur memberikan dokumen-dokumen yang ada. Nah, setelah kita mempunyai dokumen-dokumen itu, maka kita perlu yang kedua adalah langkah hukum apa. Itu bisa kita mempelajari dari perjanjian-perjanjian yang ada. Di misal bahwa ada ancaman atau jaminan kita akan dilelang. Kita akan melihat apakah betul dalam perjanjian itu ada hak tanggungannya. Jika ada hak tanggungannya, apakah betul prosedurnya itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada untuk pembayaran hak tanggungan. Nah, jika ada salah satu atau celah hukum yang ada, maka kita selaku konsumen atau nasabah bisa mengajukan gugatan. Dengan mengajukan gugatan mengatakan bahwa perjanjian ini adalah ada cacat hukumnya, sehingga kalau memang itu bisa dilaksanakan atau kita bisa menggugat, mungkin saja kita bisa menang, atau minimal kita bahwa tidak akan dilakukan terhadap lelang dulu kalau memang masih ada permasalahan. Sehingga ini yang perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh kita selaku nasabah. Yang perlu saudara ketahui adalah bahwa apakah kredit macet Anda itu nanti akan diproses atau dilelang, mungkin juga mau diambil alih dan sebagainya, itu sebenarnya bukan dari
prosedur atau SOP dari kreditur yang ada, tetapi sebenarnya dasarnya dari perjanjian. Apakah Anda boleh menunggak, apakah Anda dianggap wan prestasi, saatnya kapan, itu dasar atau undang-undangnya adalah di perjanjian. Jadi tidak bisa kreditur berkelit karena ini SOP perusahaan, Anda harus begini, harus kami pasang plang dan sebagainya, atau Anda harus keluar dari rumah jaminan. Nah, ini yang harus, karena kita tidak tahu bahwa sebenarnya dasar atau undang-undang terhadap bagi para pihak itu adalah di perjanjian, karena kita tidak pegang perjanjian, sehingga seolah kita hanya pasrah saja. Padahal dengan kita mempunyai perjanjian, memegang dokumen-dokumen perjanjian tertulis pada saat kita mengajukan kredit, itu kita akan tahu sebenarnya apakah yang dilakukan oleh petugas daripada kreditur itu sesuai dengan perjanjian atau tidak. Jadi tidak bisa mereka berkelit karena ini SOP perusahaan. Karena pada dasarnya debitur dan kreditur itu dalam posisi yang sama rendah dan sama tingginya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Katakanlah memang perjanjian pembiayaan kredit, ya, pembiayaan kredit, sehingga para pihaknya adalah sepadan. Tidak seharusnya hanya dengan ancaman, tidak seharusnya hanya dengan ditekan karena SOP perusahaan, debitur mengikuti saja. Ada hak perlindungan hukum yang bisa ditempuh dengan melalui langkah-langkah hukum yang tepat. Itu semoga bagi Bapak Ibu semua bisa sedikit memahami apa yang kami sampaikan, dan karena ini nanti bersifat lebih teknis, mungkin ini baru sesi pertama, kita akan lakukan juga ada sesi kedua lebih teknis kembali, sehingga tahu bagaimana langkah-langkah hukum ini untuk menjaga agar jaminan Anda aman, agar kredit Anda bisa selesai dengan sesuai kemampuan daripada saudara. Demikian, terima kasih. Salam keadilan.